Jadi inti dari penjelasan video kutipan yang ke-1 itu, yang pertama, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita ini, menjaga alam ini. Karena melindungi bukti-bukti alam ini, melindungi bumi ini adalah tugas kita semua. Semua orang bertugas menjaga kewajiban alam ini. Kita tidak inginkan kehilangan pemandangan ini, pemandangan yang bagus ini. Kita tidak ingin kehilangannya. Kita juga tidak ingin ketika es di kutub yang mencair, semua akan membanjiri dunia. Dunia ini kita ini sudah indah dengan berbagai keanekaragaman yang ada. Bahkan gurun Sahara pun dengan begitu bagusnya tercegah, terhindar dari polusi yang ada. Jadi janganlah kita ini membuatnya menjadi penyebab kematian bagi suatu ekosistem tertentu. Seperti contohnya pemanasan global yang dapat mencairkan es di 2 kutub yang akan membanjiri seluruh dunia. Karena planet kita ini meminta kita untuk menyelamatkannya, bukan malah kita merusaknya. Bahkan di hutan pun, hutan yang begitu luasnya itu terdapat segala macam bentuk kehidupan di dalamnya. البيئة كلمة تعني الكثير: هواء، ماء، تربة، زروع. كلمة تعني كل العناصر الضرورية لحياة مخلوقات الله. خلق الله البيئة وخلق الإنسان ليعيش فيها مع باقي الكائنات. استطاع الإنسان بعقله أن يخترع آلاف الاختراعات وأن يطور من عناصر البيئة المحيطة به. وكلما تطور الإنسان زادت حاجته لتطور أكبر وأكبر بأي ثمن، حتى لو كان الثمن هو البيئة نفسها. كان تطورا دفع الإنسان ثمنه تلوثا في الهواء والماء والزرع. تغيرت حرارة الأرض وتشوه غلافها الجوي. انقرضت حيوانات ونباتات، وكائنات أخرى أصبحت مهددة بالانقراض. Jadi inti dari kutipan video yang kedua ini, potongan yang kedua ini, bahwasanya adalah lingkungan itu merupakan sebuah kata yang sangat bermakna sekali. Maknanya adalah tanah yang bisa diolah menjadi apapun. Kata yang bermakna bahwasanya di dalamnya itu elemen-elemen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup ciptaan Allah. Allah itu menciptakan lingkungan, menciptakan manusia agar kita itu bisa hidup di dalamnya dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Semakin seseorang manusia itu berkembang, manusia itu mempunyai akal pikiran yang dapat menemukan segala macam penemuan yang ada, dan juga bisa memperkuat lingkungan itu dengan tata caranya sendiri. Semakin seseorang itu berkembang, semakin juga dia itu besar kebutuhannya akan perkembangan tersebut. Berapapun harganya, meskipun harganya itu dibayar dengan lingkungan itu sendiri. Seperti contoh, banyak sekarang pembangunan yang ada harganya itu dibayar dengan lingkungan itu sendiri. Seperti polusi udara, air, pertanian, bahkan hingga penggusuran tanah pun bisa dilakukan hanya karena pembangunan itu sendiri. Dan kini suhu bumi ini telah berubah drastis karena memang kita sendiri, ulah kita sendiri yang mengaburkan atmosfer di bumi ini. Jadi masa sekarang ini kedekatan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya itu sudah terancam punah gara-gara karena memang ulah kita sendiri ini. أقيمت المؤتمرات والندوات سنوات تلو السنوات، تناقش الحل وتقترح الخطط، وتطالب البشر أن يشتركوا في الحفاظ على البيئة. مشكلة لم تكن لتحدث لو امتثلنا لتعاليم خالق هذه الأرض الله. دعانا الله مرارا لتأمل عظمة هذه الأرض وجمال بيئتنا، وحذرنا من عاقبة إهمالنا. Jadi dari kutipan video yang ketiga ini, intinya adalah bahwa dari dulu pertemuan dan seminar itu sudah sering dilakukan, bahkan selama bertahun-tahun, yang isinya itu ya sama saja,
membahas tentang gimana solusinya, mengajukan wacana, juga memperingatkan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mempertahankan, melindungi lingkungan kita ini. Masalah kita ini sebenarnya tidak akan terjadi jika kita itu mau mencari tahu, mau mempelajari apa yang telah Tuhan ajarkan pada kita, apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Tuhan seringkali, berulang kali mengingatkan pada kita agar merenungkan masalah bumi ini, merenungkan masalah keindahan bumi ini, menjaga lingkungan kita ini. Juga berulang kali Tuhan memperingatkan kita dengan konsekuensi yang ada dari apa yang telah kita perbuat ini. أسس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قاعدة لا ضرر ولا ضرار حرم بها الضرر بكافة أشكاله. أمرنا النبي بزراعة الأرض ونهى عن تركها، وصف الله إهلاك الزروع بالفساد والظلم. أمرنا رسولنا بالحفاظ على المياه نظيفة نقية. إصلاح البيئة ربما يتطلب مبادرات وأفكار وحلول، لكنه يتطلب قبل هذا أن يكون كل شخص مسلما حقيقيا، مؤمنا بالله ونعمه، محافظا على النعمة شاكرا لها. Jadi lanjutan dari kutipan video yang ketiga ini, bahwa Rasulullah itu telah membuat aturan yang berbunyi la dharar wa la dirar. Tidak diperbolehkan adanya suatu bahaya yang dapat membahayakan diri kita sendiri, diri sendiri, ataupun membahayakan orang lain. Jadi pada intinya Rasulullah itu melarang adanya bahaya dalam segala macam bentuk. Rasulullah itu telah memerintahkan kita agar kita itu merawat, menjaga, melestarikan bumi ini, menjaga keindahan lingkungan dan juga seluruh yang ada di bumi ini. Dan juga Rasulullah memerintahkan kita, memperingatkan kita agar kita itu menjaga, melestarikan seluruh mata air yang ada di bumi ini, menjaga kejernihannya, menjaga kesuciannya, kemurnian air yang ada, seluruh yang ada di bumi ini harus kita jaga. Mungkin juga reformasi lingkungan itu membutuhkan suatu suatu ide, suatu inisiatif dan solusi yang ada. Namun sebelum itu, ayolah kita itu harus menjadi muslim yang sejati, beriman kepada Allah, beriman kepada nikmat-nikmat atas yang Allah berikan pada kita, mensyukurinya semua yang nikmat Allah berikan pada kita, dan menjaganya agar jangan sampai kita itu selalu membuat kerusakan yang terjadi di atas bumi ini. تحتاج منا أن نخشى الله قبل أن نخشى دمار بيئتنا. يقول تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Sebelum saya tutup terkait pembahasan kita ini, terkait percakapan pembicaraan kita ini, yang terakhir bahwasanya kita itu harus lebih takut dulu pada Allah, dan jangan takut kita akan kerusakan lingkungan, kehancuran lingkungan itu mengalahkan takut kita kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang artinya, barang siapa mengganti atau merubah atas nikmat yang telah diberikan Allah setelah apa yang datang kepadanya, maka ingatlah siksa Allah
akan sangat pedih. Semoga pembahasan ini, pembicaraan ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita senantiasa melestarikan, menjaga dan merawat bumi kita tercinta ini, dan jangan sampai kita malah meninggalkannya. Satu kalimat terakhir dari saya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.